Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor satuan. Sebelum kita mempelajari vektor satuan, saya harap kalian sudah memahami terlebih dahulu pelajaran minggu lalu, yaitu notasi dan besar vektor serta penguraian vektor, baik pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kita lanjut ke vektor satuan ya. Vektor satuan yaitu vektor yang digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik di koordinat 2 dimensi dan koordinat 3 dimensi. Nah, ini contohnya di koordinat 2 dimensi. Ini koordinat kartesius ya, dan ini sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan contoh ini ada vektor P di sini. Di sumbu X, vektor satuannya itu disebut dengan I atau itopi dibacanya. Ini sumbu X yaitu I. Untuk di sumbu Y itu vektor satuannya adalah J atau J topi. Sehingga notasinya vektor P sama dengan PX. Nah, PX ini yaitu komponen vektor P pada sumbu X ya, dikalikan dengan vektor satuan I atau itopi. Jadi PX itopi ditambah PY komponen vektor P pada sumbu Y yang ini dikalikan dengan J topi. Jadi notasinya yaitu vektor P sama dengan PX itopi tambah PY J topi. Untuk koordinat 3 dimensi, nah ini koordinat kartesius 3 dimensi yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk sumbu X, vektor satuannya sama yaitu I topi, sumbu Y yaitu J topi, sedangkan sumbu Z yaitu K topi. Sehingga notasinya itu vektor P sama dengan PX I topi tambah PY J topi tambah PZ K topi. Seperti ini ya. Ini untuk keterangannya. Selanjutnya yaitu kita lihat di koordinat 2 dimensi. Nah, ini gambar yang tadi ya. Nah, ini kita udah dapat notasinya seperti ini. Kemudian kita bisa mencari besar vektornya. Besar vektornya sama saja seperti rumus Pythagoras, yaitu vektor besar vektor P sama dengan akar PX kuadrat tambah PY kuadrat. PX yaitu yang komponen vektor P pada sumbu X ya. PY juga komponen vektor P pada sumbu Y. Dikuadratkan ditambah, kemudian diakarkan. Ini untuk mencari besar vektornya. Untuk koordinat 3 dimensi itu notasinya kita sudah dapat. Nah, untuk besar vektornya kita tinggal tambahkan saja nih PZ-nya atau vektor komponen vektor P pada sumbu Z dikuadratkan, kemudian ketiga ini dijumlahkan dan diakarkan. Didapatkanlah besar vektor P pada koordinat 3 dimensi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah bola ditendang dari pojok lapangan. Bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 10 meter dengan membentuk sudut 45 derajat pada sumbu X. Kita anggap lebar lapangan sebagai sumbu X. Kemudian gambarkan dan tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut dalam vektor satuannya. Kita ketahui dari soal, yaitu perpindahan bola atau vektor R, besar vektor R, yaitu 10M. Alfanya yaitu 45 derajat. Kita gambarkan pada koordinat kartesius 2 dimensi. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini adalah perpindahan bolanya, 10 meter. Kemudian kita untuk menulis notasi vektor, kita memerlukan komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Dari yang diketahui ini kita dapatkan komponen vektor R pada sumbu X atau Rx
sama dengan R cos alpha. Nah, ini persamaan minggu lalu ya. Persamaan minggu lalu, Rx sama dengan R cos alpha. Nah, ini tinggal dimasukkan sehingga didapatkan hasilnya 5 akar 2. Begitu juga dengan Ry. Ry sama dengan R sin alpha. Ini juga persamaan minggu lalu. Ini tinggal dimasukkan angkanya, kemudian didapatkan hasilnya 5 akar 2. Nah, untuk penulisan notasi vektornya adalah vektor R sama dengan 5 akar 2 I topi, karena Rx-nya 5 akar 2 ya, dimasukkan, tambah 5 akar 2 J topi. 5 akar 2 karena Ry-nya 5 akar 2. Sampai di sini. Jika penjelasan saya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita ke contoh soal yang lain. Nah, ini diketahui dua buah vektor satuannya. Vektor A itu 3i min 6j tambah 2k, B sama dengan i tambah 3j min 5k. Kita disuruh menentukan yang pertama A ditambah B, yang kedua A dikurang B, yang ketiga besar dari A ditambah B, dan yang keempat besar vektor A dikurang B. Pertama kita cari A ditambah B. Untuk mencari vektor A ditambah vektor B, kita tuliskan dulu vektor A ditambah vektor B. Kemudian kita menjumlahkan yang sama vektor satuannya. I bersama I, J bersama J, K bersama K. Ini 3i, berarti kita tambahkan dengan i. Kita tambahkan, berarti ini 1 ya, karena ini tidak ada konstantanya, ini kita bilang 1. 3 tambah 1 i. Kemudian ini min 6, jangan dilupakan ini minnya, kita taruh di sini min 6. Ditambah min 3, ditambah plus 3 J, J-nya ditulis. Kemudian 2K ditambah min 5K, nah minnya juga ditulis. Kemudian ditambahkan seperti biasa sehingga didapatkan A plus B sama dengan 4I min 3J min 3K. Ini hasilnya ya untuk penjumlahan A plus B. Selanjutnya untuk resultan selisih atau pengurangan A min B. A min B kita tuliskan dulu vektornya, kemudian kita kurangi seperti biasa. Nah, ini kita lihat, ini hati-hati, ini tanda kurang. 3 kurang 1. Taruh sini. Min 6 min 3. Ini 2 min 5. Karena min bertemu min, sehingga plus 2 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan menjadi seperti ini. Kemudian kita cari besar vektor A plus B. Nah, kita dapatkan vektor A plus B ini ya. Untuk mencari besar vektornya, itu tinggal kita kuadratkan masing-masing. Ini 4 kuadrat, min 3 kuadrat, min 3 kuadrat. Kemudian kita akarkan. 4 kuadrat itu 16, min 3 kuadrat yaitu 9. Minnya hilang ya karena dikuadratkan. Begitu juga dengan ini. Ini kita tambahkan 16 ditambah 9 ditambah 9 menjadi 34. Nah, ini jangan lupa akarnya. Jadi ini besar vektor A plus B yaitu akar 34 satuan. Begitu juga dengan mencari besar vektor A min B. Kita tinggal masukkan saja hasil ini ke persamaan ini ya, dikuadratkan dan diakarkan. Begitu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi vektor. Operasi matematik vektor itu ada 2, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan dan operasi perkalian. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Perlu diketahui, resultan adalah hasil penjumlahan 2 vektor atau lebih. Penjumlahan atau pengurangan bisa juga ya. Nah, untuk penjumlahan vektor itu terdapat 4 metode, yaitu metode segitiga,
metode jajar genjang, metode poligon atau segi banyak, dan metode analisis. Nah, untuk metode segitiga dan jajar genjang biasanya hanya untuk penjumlahan 2 vektor saja. Sedangkan untuk yang poligon dan analisis ini bisa untuk banyak vektor. Yang pertama kita akan membahas metode segitiga. Jika kita diketahui vektor A, B, C, dan D seperti gambar ini, jika ada soal, gambarkan hasil penjumlahan vektor A plus C menggunakan metode segitiga. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita gambarkan dulu vektor A. Ini vektor A, kita gambarkan dulu. Kemudian gambarkan vektor C di titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor A. Nah, ini vektor C ya. Kemudian kita gambarkan vektor C dengan pangkalnya itu di ujung. Nah, ini vektor A, ini ujungnya. Dan kita gambarkan vektor C yang pangkalnya di sini, ke arah kiri atas, seperti itu. Langkah selanjutnya itu kita gambarkan sebuah vektor dimulai dari pangkal vektor A dan berakhir di ujung vektor C. Nah, ini vektor A yang tadi, ini vektor C, kemudian kita gambarkan dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor C. Vektor yang ini merupakan vektor hasil A ditambah C yang disebut dengan resultan vektor dan dilambangkan dengan R besar. Seperti itu. Kemudian kita ke metode jajar genjang. Kita ketahui tadi terdapat 4 vektor A, B, C, D. Kemudian kita menggambarkan penjumlahan vektor A ditambah C menggunakan metode jajar genjang. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu gambarkan vektor A, ini. Kemudian kita gambarkan vektor C dengan titik pangkalnya berimpit dengan titik pangkal vektor A. Jadi pangkal vektor A dan pangkal vektor C ini berimpit di sini ya. Kemudian kita buat garis sejajar vektor A yang dimulai dari ujung vektor C. Ini vektor C, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan vektor A seperti ini. Garis bantu. Nah, sebenarnya ini garis bantunya ini terserah mau panjang. Kemudian kita juga membuat garis yang sejajar vektor C yang dimulai dari ujung vektor A sehingga membentuk sebuah jajar genjang. Ini vektor A dimulai dari ujungnya yang sejajar vektor C. Nah, seperti ini. Jadi di titik ini mereka berpotongan. Kemudian yang terakhir kita buat vektor yang dimulai dari titik pangkal kedua vektor dan berakhir di perpotongan garis pada langkah nomor 3. Titik yang berimpit tadi kita tarik garis ke titik yang di perpotongan garis bantu kita tadi. Nah, seperti ini. Nah, vektor ini merupakan hasil A tambah C yang disebut dengan resultan vektor. Kemudian kita ke penjumlahan 2 vektor membentuk sudut. Nah, ini kita menggunakan metode jajar genjang tadi, tapi kita menggunakan rumus kosinus. Nah, pada segitiga OAE ini berlaku persamaan seperti ini sehingga didapatkan R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa dengan A yaitu OA, B yaitu OB, dan R yaitu OE. Jadi kita ingin mencari panjang ini, panjang OE kita menggunakan rumus ini ya. Cos alfanya itu alfa yang menghimpit antara vektor A dan vektor B. Seperti itu. Contoh soal. Jika 2 buah vektor yaitu A1 dan A2 mempunyai besar sama yaitu A,
Kedua vektor tersebut mempunyai titik pangkal yang berimpit. Jika besar resultannya sama dengan A, tentukan sudut apit kedua vektor tersebut. Nah, diketahui ini vektor A ya, A1 dan A2 itu sama, yaitu A. Kemudian R itu A1 ditambah A2 itu sama dengan A. Ditanyakan alfa. Untuk mencari alfa, kita gunakan rumus yang tadi, rumus kosinus tadi. Kemudian kita masukkan, karena ini resultannya sama dengan A kuadrat, A1 A kuadrat, tambah A2 A kuadrat, ditambah 2, ini A1 ini A, A2 ini A, jadi A kuadrat ya, 2A kuadrat cos alfa. Kemudian kita cari, sehingga didapatkan alfanya itu yaitu 120, sehingga sudut apitnya kedua vektor itu 120 derajat. Selanjutnya contoh soal yang lain. Jika dua buah vektor gaya yang masing-masing 8 Newton dan 4 Newton mengapit sudut 120 derajat, tentukan besar resultan. Ini diketahuinya seperti ini ya, 8N, 4N, dan 120 derajat. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. F1-nya 8N, F2-nya 4N, dan alfanya 120. Seperti ini. Nah, ini cos 120, jangan lupa ini min ya. Nah, karena ini min, ini dikali jadi ini min. Bla 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 bla. Kemudian didapatkan resultan besar kedua vektor yaitu 4/3 Newton. Nah, ini contoh soal untuk selisih dua vektor. Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi karena ini selisih, ini dua buah gaya sama besar yaitu 10N membentuk sudut 120 derajat. Kita cari selisihnya. Persamaannya itu yang berbeda di sini. Nah, ini minus karena ini selisih. Nah, tadi yang dari tadi ini plus ya, karena itu merupakan jumlah dari kedua vektor. Karena ini selisih, kita jadikan minus. Selanjutnya ini sama, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya dan didapatkan 10N. Selanjutnya kita ke metode poligon. Ini lumayan sedikit kompleks. Jika diketahui vektor A, B, C, D, nah seperti ini yang sama tadi ya, kita gambarkan hasil penjumlahan vektor A, B, C, D menggunakan metode poligon. Nah, yang pertama kita gambarkan vektor A seperti ini. Kemudian kita gambarkan vektor C dengan titik pangkalnya itu berada di ujung vektor A. Nah, karena ini vektor A, ini ujungnya, kemudian kita gambarkan vektor C ke kiri atas itu di ujung vektor A seperti ini. Gambarkan vektor B dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor C. Nah, karena vektor B ke bawah, jadi dari vektor C ini ujungnya kita ke bawah ya, ke bawah. Selanjutnya gambar vektor D dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor B. Karena vektor D begini, dari ujung B ini kita gambar begini. Kemudian kita sudah selesai menggambar semua vektornya. Kita gambarkan sebuah vektor baru yang titik tangkapnya itu di pangkal vektor A dan ujungnya di vektor D. Seperti ini. Dari pangkalnya ini kita dari pangkal vektor A, kemudian ujungnya itu di ujung vektor D. Nah, seperti ini. Nah, vektor R ini merupakan resultan dari A ditambah C ditambah B ditambah D. Seperti itu. Kemudian kita ke metode analisis. Nah, ini lumayan sering dijumpai di soal-soal, jadi mohon dipahami. Untuk itu diketahui vektor A, B, C, dan D seperti ini. Kemudian kita ingin menjumlahkan vektor A ditambah B ditambah C menggunakan metode analisis. Untuk menggunakan metode analisis, kita memerlukan koordinat kartesius. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya dengan sumbu X dan sumbu Y.
Kemudian kita gambarkan vektor A, B, C pada bidang koordinat tersebut dengan pangkal vektor berada di pusat koordinat. Nah, jadi kita gambarkan seluruh vektornya dengan pangkalnya itu di titik 0,0 atau pangkal pusat koordinat. Karena A ini vektornya ke kanan atas, kita gambarkan seperti ini. Karena B itu dia ke bawah lurus, kita gambarkan lurus. Karena C itu ke kiri atas, berarti dia ke kiri atas. Selanjutnya, kita uraikan vektor A, B, dan C ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Seperti pelajaran pada minggu lalu, kita menguraikan vektor ke komponen sumbu X. Nah, misalnya ini A, vektor A berarti komponen pada sumbu X yaitu AX, komponen pada sumbu Y yaitu AY. B itu berarti BX-nya di sini, BY-nya di sini. Kemudian CX, kemudian vektor C, CX-nya itu berarti di sumbu X dan Y-nya itu ke sumbu Y. Selanjutnya kita jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X yaitu sigma Rx dan semua komponen pada sumbu Y yaitu sigma Ry. Sigma Rx yaitu kita tambahkan saja yang komponen pada sumbu X itu AX tambah BX tambah CX. Begitu juga dengan sigma Ry yaitu AY ditambah BY ditambah CY. Selanjutnya, nah ini ya, ini kita dapatkan ini persamaan yang tadi. Kemudian untuk soal ini kita lihat Rx-nya, AX-nya ada, sedangkan B-nya karena dia di titik 0 sumbu X-nya, jadi dia tidak ada komponen vektor B pada sumbu X-nya, jadi BX-nya dapat kita hilangkan. Kemudian karena kita anggap di sebelah kanan ini merupakan positif dan di sebelah kiri ini merupakan negatif, maka CX-nya yang mengarah ke kiri kita buat min gitu. Untuk RY-nya sama, jika kita anggap ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif, sehingga AY yang ke atas itu positif, BY yang ke bawah itu negatif, jadi min, CY yang ke atas itu positif. Kita jumlahkan dan kemudian kita dapat mencari besar vektor, yaitu R sama dengan Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat diakarkan. Begitu juga dengan arah vektornya kita dapatkan dengan rumus tan alfa sama dengan Rx per Ry. Ini untuk contoh soalnya. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada gambar seperti di sini. Nah, diketahui akar 3 itu 1,7 dan sin 37 itu 0,6. Tentukan besar dan arah resultan gaya-gaya tersebut. Kita ketahui ya ini, jadi ini gambarnya, udah digambar vektornya semuanya beserta sudutnya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menguraikan vektor tersebut. Nah, yang pertama F1 kita uraikan ke sumbu X, berarti F1X. Nah, kita buat garis bantu saja, jadi ini merupakan F1X. F1Y nya yang di sumbu Y, nah seperti ini. Nah, ini F1Y. Kemudian untuk F2 nya di sini kita uraikan ke sumbu X. Nah, kita uraikan ke sumbu X, jadi ini kita tarik garis bantu ke atas. Nah, berarti dari sini ke sini itu F2X-nya, dan untuk F2Y-nya seperti itu juga. F ini dan ini F3. Nah, kemudian kita mencari sigma Fx, berarti F1X
karena dia ke kanan positif, kemudian F2X karena dia ke kanan juga berarti positif, dan F3 ini karena dia ke kiri kita anggap dia negatif ya, arahnya min jadinya. Kemudian kita cari F1X nya yaitu 40 cos 60. Nah berarti ini cos ya. Kemudian untuk yang ini kita cari F2X nya, karena ini sudutnya 37 derajat di sini, berarti untuk mencari, nah untuk F2X ini, F2 ini terdapat pengecualian. Kita lihat ya, untuk mencari F2X ini, yang ini berarti panjangnya sama dengan yang ini ya. Karena sudutnya di sini dan kita mau mencari sisi yang ini, nah ini sisinya berarti di depan sudut. Nah, karena dia di depan sudut, kita menggunakan rumus yang sin demi, yaitu sin depan per miring. Sehingga untuk F2X ini kita tidak menggunakan cos seperti biasanya, tapi kita menggunakan sin. Pada yang F2 ini berarti kita cari F2X nya itu sin 37 dikali 25, jangan lupa ya. Kemudian F3 nya karena dia tidak membentuk sudut, kita letakkan saja 21, jangan lupa ini min. Kemudian kita cari dan dapat 14 Newton. Nah untuk sigma Fy, F1Y nih sama, kita menggunakan sin karena dia mencari panjang ini ya, panjang yang di depan sudut. Nah, ini kita menggunakan cos yang untuk F2. Karena apa? Karena kita mau mencari panjang dari di samping sudutnya ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus cos, yaitu sami. Cos samping per miring, cos yaitu samping per miring. Nah, seperti itu. Nah, karena F3 nya itu tidak ada di sumbu Y, maka ini tidak ada. Kemudian didapatkan 14 Newton. Jadi resultan gayanya yaitu Fr kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat yaitu 392, kemudian 392 diakarkan menjadi 14 akar 2 Newton. Nah, ini dia resultan gayanya. Kemudian arah Fr terhadap sumbu X memenuhi, kita tulis saja tangen sigma Fy per Fx sama dengan 14 per 14 sama dengan 1, sehingga tetanya yaitu 45 derajat. Nah ini ada tugas, silahkan dikerjakan, ada 3 nomor ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Semoga jika penjelasan saya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Selamat belajar.